Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bangsa, kembali lagi dengan saya Helida Tasal Utami di podcast Melayani Bangsa. Hari ini kita akan berbincang untuk membahas sesuatu yang sangat menarik. Namun izinkan saya untuk memberikan pantun terlebih dahulu agar Sobat Bangsa semakin semangat. Pergi ke pasar membeli nasi, tak lupa singgah membeli rotan. Mari kita mulai podcast hari ini, bahas Indonesia penuh kesatuan. Pernah tidak Sobat Bangsa bayangkan kalau Indonesia ini memiliki banyak sekali perbedaan, mulai dari agama, budaya, bahasa, dan juga cara makan pun bisa berbeda. Tapi kok bisa tetap satu negara ya kita? Nah, jawabannya ada di tiga kata kunci, yaitu empat konsensus kebangsaan. Hal ini merupakan pegangan hidup kita sebagai bangsa. Dan hari ini kita akan mengupas ceritanya lebih dalam lagi, bukan hanya teori saja namun juga mengenai kisah kita bersama. Hari ini juga kita sudah ditemani oleh kedua narasumber kita yang sangat keren sekali, yaitu Bapak Abdil Hafid SOSMA, yang merupakan dosen dari Universitas Mula Warman, dan juga Ibu Mufidah Estukinasih MPD, dosen muda dari Universitas Lampung. Halo Bapak Ibu semuanya, Halo Bu, Halo Ibu, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? baik. Alhamdulillah baik. Mungkin boleh Bapak Ibu sebelum kita memulai perbincangan kita, say hello terlebih dahulu untuk Sobat Bangsa yang telah mendengarkan podcast pada hari ini. Oke, halo Sobat Bangsa. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk mendengarkan kita hari ini. Halo Sobat Bangsa semuanya. Semoga perbincangan kita hari ini dapat menambah wawasan kita semua. Baik, dengan senyum yang sangat ramah sekali ya dari kedua narasumber kita. Hari ini Sobat Bangsa, kita langsung untuk membahas mengenai istilah empat konsensus kebangsaan. Hal ini sebenarnya sering sekali kita dengar, namun mungkin masih belum terlalu paham. Apa sih empat konsensus kebangsaan itu? Maka dari itu, kami silakan kepada kedua narasumber kita untuk menjelaskan definisi dari konsensus kebangsaan. Baik, dari konsensus sendiri menjadi bagian yang sangat penting. Karena menurut saya konsensus adalah kesepakatan ya, terutama kalau kita mengacu ke empat konsensus gitu ya. Pertama kalau kita melihat empat konsensus ini menjadi fondasi dan juga menjadi tiang kebangsaan kita gitu loh. Kalau salah satu dari tiang kita ini rusak ataupun roboh ya, roboh juga dong bangsa kita. Jadi menurut saya kita juga harus bisa menjaga bagaimana konsensus ini bisa langgeng gitu loh. Karena di sini kita kan melihat kita banyak sekali agama yang berbeda, suku yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda gitu. Menurut saya kita harus pintar dan sangat sangat cinta merawat konsensus ini. Betul sekali. Di mana empat konsensus ini merupakan juga sebuah simbol, bukan hanya sebuah simbol ya. Namun ini merupakan sebuah fondasi di mana jika fondasi ini tidak kuat, maka akan terjadi perpecahan seperti itu. Jadi bisa dibilang bahwasanya konsensus ini merupakan aturan main bersama ya Bapak Ibu ya. Oh iya jelas Ya, sekali Bu betul. Helida, karena konsensus ini kan menjadi aturan main lah untuk kita sebagai bangsa yang baik ini untuk diarahkan dan dibentuk seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya kita juga akan berbicara mengenai Pancasila. Jadi coba kita bayangkan sobat bangsa, ada tetangga kita yang sedang merayakan hari raya besarnya. Dan kita ini beda agama nih dengan tetangga kita. Namun kita bisa menghargai mereka dengan mengatur lahan parkir atau mungkin mengucapkan selamat. Menurut Pak Afdil dan juga Ibu Mufidah, apakah itu termasuk dari Pancasila? Ya, betul, Bu. Contoh yang barusan disampaikan itu merupakan salah satu contoh sikap yang berdasarkan dari nilai-nilai Pancasila. Eh, di mana Pancasila itu bukan hanya merupakan sebuah tulisan maupun hafalan, melainkan sebuah cerminan sikap dari bangsa Indonesia. Contoh dalam kehidupan
kita sehari-hari, salah satunya sudah disebutkan oleh Ibu tadi, bahwa jika ada yang beribadah, mungkin yang lain bisa berpartisipasi dalam membantu hal yang lain. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari sila yang pertama, yaitu menghargai perbedaan agama. Kemudian pada sila yang kedua itu kita tidak mendiskriminasi seseorang berdasarkan kekurangan yang dimilikinya. Seperti membuli, itu tidak diperkenankan dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian pada sila ketiga itu kita tidak diperkenankan untuk menyebarkan ujaran yang berbentuk kebencian. Salah satunya mungkin memprovokasi atau menghasut ataupun menyebar luaskan berita-berita hoax. Kemudian pada sila keempat dalam kehidupan sehari-hari kita, contohnya saat kita bermusyawarah, maka kita harus menerima perbedaan pendapat dari orang lain, dari teman kita, atau dari tetangga kita, atau dari rekan kita. Dan kita juga berkontribusi juga dalam menyampaikan pendapat yang kita miliki. Kemudian yang terakhir, sila kelima, itu dalam bentuk keadilan, kita harus adil dalam memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa melihat latar belakang yang dimilikinya, baik itu dari segi suku, agama, ras, dan budaya. Seperti itu. Penjelasan yang sangat detail sekali ya. Jadi bisa kita bilang Pancasila ini bukan hanya hafalan ya Bu ya, tapi refleksi karakter bangsa itu sendiri. Mungkin tanpa kita Betul. sadari juga, Bapak Ibu telah melakukan perilaku yang merefleksikan Pancasila itu. Dan tentu saja Bapak Ibu selaku ASN muda nih, wajib mengamalkan hal tersebut ya. Mungkin dari Pak Fadil bisa berikan contoh penerapan Pancasila pada ASN. Oh, jelas Ibu Helida. Karena kalau kita melihat gitu ya, kita sebagai ASN sebenarnya jiwa kita, ruh kita lah Pancasila gitu loh. Coba kita melihat bagaimana cara kita bekerja, itu dengan integritas dan kejujuran. Itu adalah salah satu representasi kalau kita itu berketuhanan gitu ya. Kemudian bagaimana kita melayani masyarakat secara adil, kemudian secara sopan, manusiawi, dan tanpa mendiskriminasikan orang lain, itulah bagian dari kemanusiaan gitu loh. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat persatuan dari sikap netral, melepaskan dari konflik kepentingan, terutama politik praktis, itu bagian dari persatuan. Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana kita bermusyawarah, terus kemudian berpartisipasi, itu kan menjadi bagian penting dari eh, persatuan gitu. Rakyat tentu saja. Kemudian kalau kita lihat bagaimana transparansi yang kita lakukan, bebas pungli itu bagian dari keadilan sosial. Baik, jadi penjelasan dari Pak Abdul tadi sangat detail sekali ya, dan juga kami mendengarnya terkesima seperti itu. Dan kalau tadi kita sudah berbincang mengenai Pancasila dan juga penerapannya, kita juga akan mengetahui lebih detail lagi mengenai UUD 1945. Kalau Pancasila tadi berhubungan dengan hati, kalau UUD ini tentang atau berhubungan dengan apa? Baik Ibu, kalau kita lihat gitu ya, bagaimana Undang-Undang Dasar ini ada di negara kita. Coba kita bayangkan kalau kita melihat orang bermain bola tanpa adanya aturan dan tanpa adanya wasit. Itu bakal chaos, bakal wah kacau balau. Nah, ketika undang-undang ini dibentuk, itu didesain untuk menjadikan kita sebagai warga negara yang patuh terhadap unsur-unsur yang ada di negara ini, gitu loh. Nah, di mana konstitusi juga sudah mengatur bahwa setiap warga negara itu punya hak. Salah satunya adalah pendidikan, kemudian kebebasan beragama, gitu. Nah, kemudian juga selain kita punya hak, tapi kita juga punya kewajiban. Bagaimana kita juga harus berbela negara gitu kan, Bu. Nah, yang terakhir adalah yang paling penting adalah kita dijamin dalam undang-undang bahwa kita diberikan apa ya pemimpin yang sudah diatur dalam struktur pemerintahan gitu. Jadi menurut saya undang-undang ini menjadi bagian yang penting dari kehidupan bernegara kita untuk saat ini, Bu. Ya, baik. Betul sekali, Pak. Dan jika ditemukan adanya aturan yang dianggap bermasalah ya atau mungkin tidak adil. Apakah aturan tersebut bisa diuji berdasarkan dengan UUD 1945 dan siapa yang memiliki wewenang untuk menguji hal tersebut, Ibu Mufi?
Baik, betul sekali. Aturan yang dianggap tidak adil atau bermasalah itu dapat diuji secara hukum melalui suatu mekanisme, di mana jika yang diuji merupakan suatu undang-undang, maka pengujinya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara apabila yang diuji merupakan peraturan yang berada di bawah undang-undang kedudukannya, maka pengujinya yaitu Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan guna untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Seperti itu. Wah, ini saya baru mengetahui hal tersebut loh, Ibu. Terima kasih ya. Dan mungkin juga sobat bangsa di sini, ini adalah hal pertama yang diketahui ya. Dan menarik sekali pembahasan kita Bapak Ibu sampai sejauh ini. Dan sekarang kita akan memasuki bagian yang juga sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kita sering mendengar istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun mungkin kita juga belum memahami secara harfiah ataupun makna yang ada di dalamnya. Sebenarnya mengapa sih Indonesia ini harus berbentuk negara kesatuan? Oke, baik. Saya coba menjelaskannya. Bagaimana kesatuan ini menjadi ruh kita, nyawa kita. Mungkin kita bisa menelik dari waktu zaman pra kemerdekaan gitu ya. Kita sebenarnya dari kerajaan-kerajaan yang kemudian kolonialisme masuk dan menjadi negara ya pasca itu. Kemudian di situ kita bisa melihat bahwa kita itu dari Sabang sampai Merauke punya berbagai perbedaan baik itu agama, suku, budaya dan sebagainya. Jadi menurut saya kalau kita kenapa Indonesia itu menjadi negara kesatuan ya karena kita sebenarnya dari bermacam-macam eh, bahasa dan lain sebagainya yang ada gitu loh. Jadi kalau kita bayangkan Indonesia ini tiba-tiba ada apa namanya negara dalam negara itu akan hancur dong. Jadi kita harus menjaga kesatuan itu gitu. Kemudian kita juga harus menjaga kedaulatan dengan menghargai satu sama lain. Dan yang paling penting adalah kita saling menghargai identitas masing-masing. Kan tidak mungkin dong saya bisa eh, menyetarakan atau menyamakan antara orang yang dari Aceh dan orang yang dari Papua kan tidak sama, tapi kita adalah bangsa yang diikat dalam negara yang sudah berdaulat ini seperti itu, Ibu. Oke, merujuk dengan penjelasan Pak Abdul tadi ya, saya ada pertanyaan menarik ini. Jika ASN menghadapi tekanan untuk lebih mengutamakan kepentingan daerah yang bertentangan dengan kebijakan pusat, bagaimana seharusnya seorang ASN dapat bersikap sesuai dengan prinsip negara kesatuan? Baik, izin menjawab, Bu. Sebagai ASN, kita harus tetap mengutamakan kepentingan nasional, bersikap netral, profesional, dan menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena prinsip utama dari negara kesatuan yaitu menempatkan keutuhan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan daerah atau kepentingan dari suatu golongan. Seperti itu. Wah, ini adalah ASN yang sangat diminati sekali sepertinya ya. Dan setelah membahas mengenai bentuk negara, Bapak Ibu, kita akan bergeser ke nilai yang merekatkan keberagaman di dalamnya. Indonesia ini adalah negara yang sangat majemuk, mulai dari suku, agama, budaya, hingga cara pandangnya juga. Dan disinilah semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika menjadi sangat penting. Sebenarnya mengapa semboyan Bhinneka ini terasa semakin relevan dalam kondisi kita saat ini? Baik, kenapa sangat relevan ya? Karena saat ini kita berada di tengah kehidupan masyarakat yang semakin beragam dari latar segi budaya, suku, ras, agama, sehingga prinsip ini cocok sekali dan harus menjadi budaya ataupun ditanamkan dalam diri bangsa Indonesia karena di mana artinya dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri yaitu meskipun berbeda namun tetap satu yaitu satu bangsa Indonesia seperti itu. Oke, mungkin saya bisa menambahkan ya Ibu. Mungkin kalau kita sebagai ASN melihat bagaimana kencangnya dan cepatnya arus digital ini, kita pastikan terdisrupsi gitu ya. Nah, kita sebagai ASN seharusnya juga sadar gitu bahwa kita ini adalah unsur perekat, unsur pelaksana kebijakan, dan pelayan masyarakat gitu loh. Jangan sampai kita sebagai pelayan itu justru memprovokasi adanya isu-isu sara gitu. Kita juga harus bisa membentengi diri kita untuk lebih bijak, lebih dewasa, agar kita menjadi pelayan yang profesional, yang netral dan
mampu menjaga persatuan negara ini seperti itu, Ibu. Baik, contoh yang telah diberikan Pak Afdil memang sangat relevan sekali ya Pak ya. Artinya peran ASN ini bukan hanya di kantor saja, Sobat Bangsa, tetapi juga di ruang digital. Sikap bijak, tidak mudah terprovokasi, dan juga menjaga persatuan di media sosial adalah bagian dari tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Baik Sobat Bangsa, hari ini kita sudah belajar banyak mengenai Indonesia yang bukan hanya berdiri karena sama, tapi karena keberagaman itu sendiri. Dan juga karena sepakat untuk hidup dengan Pancasila, berjalan dengan UUD 1945, tinggal di rumah NKRI, dan juga saling memahami melalui Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum menutup podcast ini, boleh kita mendengarkan bersama closing statement dari kedua narasumber kita. Mungkin boleh dimulai dari Pak Afdil dan juga dilanjutkan oleh Ibu Mufi. Baik, mungkin saya izin untuk memberikan closing statement. Yang paling penting menurut saya adalah saya mengajak untuk para pendengar semua untuk terus mencintai keberagaman dan lebih menghargai perbedaan. Kita harus lebih bijak dalam bersikap peduli kepada sesama. Karena kesatuan dan persatuan Indonesia adalah bagian yang penting untuk menjamin keberlangsungan hidup kita di masa mendatang. Terima kasih, Bu. Baik, closing statement yang dapat saya sampaikan yaitu perbedaan merupakan kenyataan, tapi persatuan merupakan sebuah pilihan. Selama kita memilih untuk saling memahami, Indonesia akan selalu punya harapan. Oke, keren sekali nih closing statement dari kedua narasumber kita. Last but not least, Indonesia bukan hanya tanah yang kita pijak, namun nilai yang kita jaga. Dan mari menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi orang Indonesia, tapi juga paham mengapa Indonesia ada sampai saat ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita yang telah hadir pada hari ini dan juga seluruh pendengar, sobat bangsa yang telah bergabung dan juga tetap semangat sampai akhir acara ini. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast Melayani Bangsa. Duduk sendiri tanpa kekasih Helida Akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.